langsung berprasangka, ada yang menutupi tempat usaha ini kan gitu biasanya Iya, kan. ada yang guna-guna. Kena Amin. guna-guna. Sebenarnya ya apa ya? Ya memang ada faktor yang tidak terlihat. Tapi faktor yang tidak terlihat ini ayo di cross check ke dalam dirinya. Karena ini sifatnya energi. Jadi tadinya tempatnya ramai kan? Iya, Tiba-tiba belakangan ini jadi sepi gitu. iya. Yang harus dibereskan. Mas, kemarin ada temen curhat. Dia punya toko. Nah, lokasi tokonya ini udah strategis banget loh. Terus pengelolaan manajemennya juga sudah bagus. Tempat barangnya juga sudah rapi, bagus. Tapi kok masih seret, padahal secara logika ya semuanya sudah bagus, standarnya itu sudah di atas rata-rata semuanya, tapi kok masih seret? Apa mungkin ada faktor yang tidak terlihat? Ada itu ada. Tapi jangan buruk sangka dulu. Biasanya kalau mengatakan ada, langsung pikirannya, perasaannya langsung berprasangka, ada yang menutupi tempat usaha ini kan gitu biasanya Iya, kan. ada yang guna-guna. Kena Amin. guna-guna. Sebenarnya ya apa ya? Ya memang ada faktor yang tidak terlihat. Tapi faktor yang tidak terlihat ini ayo di cross check ke dalam dirinya. Karena ini sifatnya energi. Jadi tadinya tempatnya ramai kan? Iya, Tiba-tiba belakangan ini jadi sepi gitu. iya. Yang harus dibereskan itu pikirannya dulu, prasangkanya dulu. Jangan langsung berprasangka, ini tempat usahanya ditutup rezekinya oleh seseorang, ini kena guna-guna. Hilangkan dulu semua itu. Karena ya namanya energi itu di setiap diri ada. Contoh si pemiliknya nih, Iya. coba di cross check belakangan ini atau akhir-akhir ini rasanya itu bagaimana. Kalau belakangan rasanya itu sedih, khawatir, atau menjaga tempat usahanya, warungnya itu sedih, khawatir, otomatis energi dari rasa ini akan menempel di tempat tersebut, bahkan di dagangan tersebut. Nah, kalau dagangan ini sudah tertempeli energi negatif, lama-lama ya orang sudah nggak ketarik gitu loh. Sudah nggak tertarik, jadi seolah-olah mau beli di situ jadi ogah, atau kadang-kadang yang lebih ekstrim lagi seolah-olah tempatnya itu nggak kelihatan. Itu yang lebih ekstrim lagi, padahal itu adalah tempelan energi rasa dari si pemiliknya, belum juga dari para pembelinya. Karena manusia itu kan mempunyai rasa, sedangkan rasa ini memancar. Contoh, di saat saya pergi ke suatu tempat, saya di sana sedih umpama nih, otomatis energi kesedihan saya, rasa ini akan menempel di tempat tersebut. Lah terus makin banyak orang yang datang ke situ sedih, ya otomatis ntar tempat tersebut akan penuh dengan energi kesedihan. Lah sedangkan energi kesedihan ini nanti malah jadi akan menutupi tempat usaha tersebut umpama gitu loh. Terus kalau seperti itu mas, cara membersihkannya itu gimana? Ya dengan energi juga, karena yang kotor itu energinya, dengan energinya. Makanya yang punya warung harus sering bersih-bersih, bukan bersih-bersih dengan sapu, bukan, tapi membersihkan energi negatif yang ada di tempat tersebut. Caranya begini, dengan sadar nafas ya. Dengan sadar nafas, di saat praktek sadar nafas, diniatkan mengalirkan energi ilahi ke ruangan tersebut, ke semua benda yang ada di ruangan itu, untuk membersihkan tempelan-tempelan energi negatif yang ada di tempat tersebut. Jadi dengan sadar nafas, duduk, rileks, tenang, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut, niatkan dalam hati, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat, kasih sayang energimu ya Allah, kami niatkan untuk mengalirkan energimu ke ruangan ini atau ke tempat usaha ini, untuk membersihkan
tempelan-tempelan energi negatif yang ada di tempat usaha ini. Terus sadari nafas, rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Sadari di sebalik nafas ada energi ilahi yang mengalir ke dalam diri, membersihkan endapan-endapan kenegatifan karena berpikir yang enggak tadi sih di sini, dan rasa-rasa negatif yang di sini. Jadi sini sama sininya pun dibersihkan, terus diniatkan untuk dialirkan keluar, sehingga nanti energi ilahi memancar dari dalam diri kita, membersihkan kita ini, dan radiasi energinya ini akan membersihkan tempelan-tempelan energi yang ada di tempat usaha tersebut. Karena kalau nggak memahami bab energi, nanti malah jadi buruk sangka. Wah, jangan-jangan dia, wah ditutup sama dia. Bukannya tempat usaha ini akan semakin bersih, justru semakin apa? Itu yang memperburuk semakin. Lah itu dia, makanya ada yang punya tempat usaha bukannya sibuk membersihkan secara energi, tapi malah sibuk prasangka buruk, sehingga tempat usahanya malah semakin terpuruk. Jadi mulai sadari, seperti toko tadi kan, warung itu di cross check dulu yang punya warung, rasa, pikiran, emosinya itu bagaimana. Karena setiap manusia, bahkan rumah seperti ini, kalau penghuninya itu suka sedih, ini rumah ini akan tertempeli oleh energi kesedihan. Tapi kalau yang punya rumah selalu bahagia, rumah ini akan tertempeli oleh energi kebahagiaan. Kalau rumah ini tetap tertempeli oleh energi kebahagiaan, maka rasanya nyaman, rasanya damai, rasanya sejuk. Tapi kalau rumahnya tertempeli energi kesedihan, masuk aja kayaknya nggak lama deh. Ngopi 1 gelas kayaknya juga nggak habis deh. Terus gini Mas, saya kan sudah paham membersihkannya dengan sadar nafas. Itu waktu mempraktekkan sadar nafasnya itu apakah harus di tokonya tersebut atau bisa waktu dia di rumah atau gimana? Oh, jadi waktu proses pembersihannya apa harus di tokonya atau dari jarak jauh bisa gitu, dari rumah umpama tokonya di sana, rumahnya di sana gitu, bisa dari jarak jauh. Yang penting diniatkan, karena energi itu cerdas dan energi itu mengikuti niat. Umpama warungnya di sini, tokonya di sini, rumahnya jauh di sana, ya cukup sadar nafas. Di saat niat itu alirkan energinya ke tempat usaha itu. Jadi di bayangannya dihadirkan seolah-olah ada tali energi, tali eterik yang mengalir ke tempat usaha tersebut. Dah kita sibuk atau kita sadari nafas saja, karena secara otomatis kalau sudah diniatkan energinya mengalir ke sana dan membersihkan endapan-endapan, tempelan-tempelan energi negatif yang berada di tempat usaha tersebut. Jadi rajin-rajin, bersih-bersih secara energi, karena ini kan hubungannya dengan energi, biar orang itu tidak buruk sangka terus. Wah, katanya warungnya itu ditutup, jadi prasangka buruk, sehingga tempat usahanya bukannya semakin bertumbuh malah semakin terpuruk. Jadi contoh nih, tadi kan dari orang dari pemiliknya, coba di cross check rasa, di cross check emosinya, negatif enggak. Kalau negatif otomatis dia menempel di situ. Terus ya otomatis lah ya, orang yang beli kan membawa suatu energi rasa. Kalau yang beli sedang kacau rasanya, rasa dari sang pembeli ini juga menempel di tempat tersebut. Belum ada orang yang dari jarak jauh berpikir wah itu ini kan, berpikir negatif umpama, itu pun tertempel. Jadi solusinya dari pemiliknya ini harus rajin-rajin mandi energi, harus rajin-rajin membersihkan energi yang di dalam maupun energi yang ada di tempat usaha tersebut. Caranya itu tadi, pejamkan mata, duduk rileks, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut, diniatkan dulu, ya Allah, dengan kuasa rahmat dan energi kasih sayangmu ya Allah, kami niatkan untuk mengalirkan energimu ke tempat usaha kami ini ya Allah, untuk membersihkan tempelan-tempelan energi negatif yang menempel di semua ruangan, di semua benda di tempat usaha kami ya Allah. Udah itu aja, terus sadari nafas, nikmati saja nafasnya, biarkan energi ini mengalir apa adanya. Begitu. Berarti energi itu yang bekerja. Iya, energi yang bekerja lah. Kita kerjanya apa? Bersih-bersih, praktek. Jadi kita praktek sadar nafasnya,
yang terkoneksi dengan sang ilahi, energi ilahi turun, terus energi ini akan mengalir ke tempat usaha tersebut, sehingga nanti yang tadinya banyak tumpukan-tumpukan tempelan-tempelan energi negatif di tempat usaha tersebut akhirnya terbersihkan oleh aliran energi ilahi, sehingga nanti kalau benar-benar dipraktekkan tempat usahanya jadi bersih, yang praktek pun jadi bersih. Jadi two in one, manfaatnya ya untuk diri, jadi memperbaiki pola pikir yang tadinya pikirannya kacau, wah berprasangka ini terbersihkan, yang rasanya tadinya juga buruk sangka, yuk akhirnya terbersihkan. Jadi two in one, diri terbersihkan, yang di luar diri pun terbersihkan,